Nama Raffi Ahmad hampir selalu identik dengan kemewahan, kesuksesan, dan popularitas yang seakan tidak pernah padam. Dari layar televisi, bisnis hiburan, hingga kerajaan digital yang ia bangun bersama keluarga, semuanya tampak begitu sempurna. Namun di balik sorotan lampu kamera, ada kisah yang jarang diketahui publik. Kisah yang membuat banyak orang terkejut, bahkan tidak percaya. Sebuah momen ketika aura kehidupan seorang selebriti papan atas justru memunculkan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang disebut sebagai energi negatif. Kisah ini bermula ketika kehidupan Raffi Ahmad berada dalam fase yang penuh tekanan. Popularitas yang begitu besar ternyata membawa konsekuensi yang tidak ringan. Jadwal kerja yang padat, tanggung jawab bisnis yang semakin luas, serta sorotan publik yang tidak pernah berhenti membuat hidupnya seperti berjalan tanpa jeda. Banyak orang melihatnya sebagai sosok yang selalu tertawa, selalu ceria, dan selalu penuh energi. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi ketika kamera berhenti merekam. Beberapa orang terdekat mulai merasakan perubahan yang aneh. Raffi yang biasanya sangat energik terkadang terlihat sangat lelah tanpa alasan yang jelas. Ada saat-saat tertentu ketika ia merasa gelisah, sulit tidur, bahkan merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bagi sebagian orang, kondisi seperti ini mungkin hanya dianggap sebagai kelelahan biasa. Namun bagi orang yang percaya pada sisi spiritual, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kondisi tersebut, muncul saran dari orang-orang yang peduli padanya untuk melakukan ruqyah. Sebuah metode pengobatan spiritual dalam Islam yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir gangguan negatif, baik yang berasal dari gangguan batin, energi buruk, maupun hal yang diyakini berasal dari gangguan makhluk gaib. Awalnya ide ini terdengar tidak biasa bagi seorang figur publik besar. Bayangkan saja, seorang selebriti yang dikenal luas di seluruh Indonesia tiba-tiba menjalani proses ruqyah. Tentu saja hal ini memunculkan rasa penasaran yang sangat besar. Namun bagi Raffi sendiri, saat itu yang terpenting adalah mencari ketenangan. Proses ruqyah pun dilakukan dalam suasana yang tenang. Beberapa orang hadir untuk mendampingi, termasuk orang-orang yang sangat dekat dengannya. Sang peruqyah mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang tegas namun menenangkan. Suasana ruangan berubah menjadi sangat hening. Semua orang fokus pada proses yang sedang berlangsung. Pada awalnya tidak ada sesuatu yang terlihat aneh. Raffi hanya duduk dengan tenang sambil mendengarkan bacaan ayat suci. Tetapi perlahan suasana mulai berubah. Tubuhnya mulai bereaksi secara tidak biasa. Nafasnya menjadi lebih berat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bagi orang yang pernah menyaksikan proses ruqyah, reaksi seperti ini sering dianggap sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terungkap. Sang peruqyah terus melanjutkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih kuat. Suasana menjadi semakin intens. Saat itulah muncul pernyataan yang mengejutkan banyak orang. Sang peruqyah menyebutkan bahwa ada energi negatif yang terdeteksi dalam diri Raffi. Kata-kata itu membuat semua orang yang hadir saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang figur publik yang terlihat selalu kuat ternyata bisa mengalami hal seperti itu. Namun energi negatif yang dimaksud tidak selalu berarti sesuatu yang mistis atau menakutkan. Dalam banyak kasus, energi negatif bisa berasal dari tekanan hidup, stres yang menumpuk, rasa cemas, atau bahkan beban pikiran yang terlalu berat. Dalam dunia spiritual, semua itu dianggap bisa mempengaruhi kondisi batin seseorang. Proses ruqyah terus berlangsung. Bacaan ayat-ayat Al-Quran terdengar semakin kuat. Beberapa orang yang hadir merasakan suasana yang sangat emosional. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang hanya diam sambil menyaksikan proses tersebut dengan penuh perhatian. Perlahan, kondisi Raffi mulai berubah. Nafasnya kembali stabil, ekspresinya menjadi lebih tenang, dan suasana ruangan terasa jauh lebih ringan. Sang peruqyah kemudian menjelaskan bahwa proses tersebut bertujuan untuk membersihkan energi negatif dan memperkuat kondisi spiritual seseorang. Bagi Raffi sendiri, pengalaman itu menjadi momen refleksi yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa kehidupan yang penuh kesibukan bisa membuat seseorang lupa untuk menjaga keseimbangan batin. Kesuksesan, kekayaan, dan popularitas ternyata tidak selalu menjamin ketenangan hati. Sejak saat itu, Raffi mulai lebih memperhatikan sisi spiritual dalam hidupnya. Ia mencoba meluangkan waktu untuk beribadah, belajar lebih dalam tentang agama, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bahkan di beberapa kesempatan ia pernah menyampaikan keinginannya untuk memperdalam ilmu agama di masa depan. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kehidupan manusia tidak hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Di balik kesuksesan besar,
selalu ada perjuangan batin yang tidak terlihat oleh kamera. Bahkan seseorang yang terlihat sangat kuat pun tetap manusia biasa yang bisa mengalami tekanan, kelelahan, dan pencarian makna hidup. Apa yang dialami Raffi Ahmad juga menunjukkan bahwa perjalanan hidup seseorang bisa berubah kapan saja. Dari masa sulit hingga kembali bangkit menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan hidupnya sendiri, Raffi pernah melewati beberapa titik terendah sebelum akhirnya kembali bangkit dan membangun kesuksesan yang jauh lebih besar. Hari ini, nama Raffi Ahmad tetap menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia hiburan Indonesia. Tetapi kisah ruqyah yang pernah ia alami menjadi bagian dari perjalanan hidup yang mengingatkan bahwa manusia selalu membutuhkan keseimbangan antara dunia dan spiritualitas. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar dari cerita ini. Bahwa di balik gemerlap dunia hiburan, di balik kemewahan dan kesuksesan, setiap manusia tetap membutuhkan ketenangan hati. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar bukan hanya berasal dari kekayaan atau popularitas, tetapi dari kedamaian dalam diri sendiri. Namun kisah tersebut tidak berhenti hanya pada satu momen ruqyah saja. Justru setelah peristiwa itu, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang kehidupan seorang Raffi Ahmad yang selama ini terlihat begitu sempurna di layar televisi. Publik hanya melihat tawa, kemewahan, dan kesuksesan yang seolah tidak pernah berhenti. Tapi jarang ada yang benar-benar memahami bagaimana tekanan besar bisa menghantui seseorang yang hidupnya selalu berada di bawah sorotan jutaan pasang mata. Raffi Ahmad sendiri sudah menjalani kehidupan sebagai figur publik sejak usia yang sangat muda. Karirnya di dunia hiburan tidak dibangun dalam semalam. Ia melewati banyak fase, mulai dari masa perjuangan, masa jatuh bangun, hingga akhirnya mencapai titik popularitas yang sangat tinggi. Setiap hari jadwalnya bisa dipenuhi dengan syuting acara televisi, menghadiri berbagai acara besar, mengelola bisnis, hingga menjalankan berbagai proyek digital yang terus berkembang. Bagi sebagian orang, kehidupan seperti itu mungkin terlihat sangat menyenangkan. Namun kenyataannya, kehidupan yang dipenuhi aktivitas tanpa henti seringkali membawa tekanan yang tidak terlihat. Tubuh boleh saja terlihat kuat, tetapi pikiran dan hati manusia tetap memiliki batas. Beberapa orang yang dekat dengan Raffi pernah mengatakan bahwa ada masa-masa ketika ia terlihat sangat kelelahan. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara mental. Ketika seseorang terus bekerja tanpa benar-benar memberi ruang bagi dirinya untuk beristirahat, maka perlahan kondisi batin bisa ikut terpengaruh. Dalam dunia spiritual, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan menumpuknya energi negatif. Energi negatif tidak selalu berarti sesuatu yang mistis atau menyeramkan. Kadang energi negatif hanyalah bentuk lain dari stres, kecemasan, tekanan hidup, dan beban pikiran yang terus menumpuk tanpa disadari. Ketika seseorang menjalani ruqyah, proses tersebut sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk mengusir gangguan gaib seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita mistis. Banyak orang menjalani ruqyah sebagai bentuk terapi spiritual, sebuah cara untuk menenangkan hati dan membersihkan diri dari tekanan batin. Itulah yang terjadi pada Raffi Ahmad ketika proses ruqyah itu dilakukan. Saat ayat-ayat Al-Quran mulai dibacakan dengan penuh ketenangan, suasana ruangan terasa berbeda. Bagi orang yang hadir saat itu, suasana tersebut terasa sangat khusyuk dan penuh keheningan. Sang peruqyah membaca ayat demi ayat dengan suara yang stabil. Bacaan itu menggema di dalam ruangan, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa tenang yang perlahan muncul, tetapi juga ada ketegangan yang terasa di udara. Raffi yang awalnya duduk dengan tenang mulai menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Nafasnya menjadi lebih berat, tubuhnya sedikit bergerak, dan ekspresi wajahnya berubah. Beberapa orang yang menyaksikan momen itu mengaku merasa merinding. Bagi sebagian orang yang pernah melihat proses ruqyah, reaksi seperti ini bukanlah sesuatu yang asing. Dalam banyak kasus, seseorang yang sedang menjalani ruqyah bisa menunjukkan berbagai reaksi emosional. Ada yang menangis, ada yang merasa pusing, bahkan ada yang merasa seperti ada beban berat yang keluar dari dalam dirinya. Ketika sang peruqyah menyebut adanya energi negatif yang terdeteksi, suasana menjadi semakin serius. Namun pernyataan itu tidak disampaikan dengan cara yang menakutkan. Justru sang peruqyah menjelaskan bahwa energi negatif bisa berasal dari berbagai hal dalam kehidupan manusia. Tekanan pekerjaan, konflik batin, rasa cemas yang terus dipendam, bahkan kelelahan yang berkepanjangan bisa mempengaruhi kondisi spiritual seseorang. Dalam situasi seperti itu, ruqyah menjadi salah satu cara untuk membantu menenangkan pikiran dan hati. Proses tersebut berlangsung cukup lama. Ayat-ayat Al-Quran terus dibacakan, sementara Raffi berusaha mengikuti proses dengan tenang. Perlahan kondisi tubuhnya mulai berubah. Nafas yang tadinya terasa berat mulai kembali stabil. Ekspresi wajahnya juga berubah. Jika sebelumnya terlihat tegang,
kini perlahan wajahnya mulai menunjukkan ketenangan. Beberapa orang yang hadir bahkan mengatakan bahwa suasana ruangan terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Setelah proses ruqyah selesai, Raffi terlihat lebih tenang. Ia sempat berbicara dengan orang-orang yang mendampinginya. Dalam percakapan tersebut, ia mengaku merasa lebih lega dan lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Pengalaman itu menjadi momen refleksi bagi dirinya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan yang terlalu sibuk bisa membuat seseorang lupa menjaga keseimbangan batin. Padahal keseimbangan itu sangat penting agar seseorang bisa menjalani hidup dengan lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Sejak saat itu, Raffi mulai mencoba memperbaiki beberapa kebiasaan dalam hidupnya. Ia berusaha memberikan waktu untuk dirinya sendiri, meluangkan waktu bersama keluarga, dan memperkuat sisi spiritual dalam kehidupannya. Bagi seseorang yang memiliki jadwal sepadat Raffi Ahmad, melakukan perubahan seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Namun pengalaman ruqyah tersebut seolah menjadi pengingat bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari seberapa banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, tetapi juga dari seberapa damai hati seseorang dalam menjalani hidup. Kisah ini kemudian menjadi pembicaraan banyak orang. Ada yang merasa terkejut, ada juga yang justru merasa terinspirasi. Banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa kehidupan selebriti tidak selalu seindah yang terlihat di layar televisi. Di balik kemewahan, popularitas, dan kesuksesan, selalu ada sisi manusiawi yang jarang terlihat oleh publik. Bahkan seorang figur besar seperti Raffi Ahmad tetap memiliki perjuangan batin yang sama seperti orang lain. Namun yang membuat kisah ini menarik adalah bagaimana seseorang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Alih-alih merasa malu atau menutupinya, pengalaman ruqyah justru menjadi bagian dari perjalanan hidup yang memberikan banyak pelajaran berharga. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Raffi Ahmad terus berjalan dengan penuh aktivitas. Ia tetap menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia hiburan Indonesia. Bisnisnya terus berkembang, program televisi terus berjalan, dan kehidupannya bersama keluarga tetap menjadi sorotan publik. Namun banyak orang mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda setelah pengalaman itu. Raffi terlihat lebih tenang, lebih fokus pada keluarga, dan lebih sering berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa pengalaman tersebut menjadi titik perubahan dalam perjalanan hidupnya. Sebuah momen ketika seseorang yang sudah mencapai banyak hal dalam hidupnya mulai mencari makna yang lebih dalam. Dan mungkin disitulah letak pesan terbesar dari kisah ini. Bahwa dalam kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan, manusia seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara hatinya sendiri. Ketika seseorang terus berlari tanpa pernah berhenti, ia mungkin akan mencapai banyak hal. Tetapi tanpa keseimbangan batin, semua itu bisa terasa kosong. Kisah Raffi Ahmad yang pernah menjalani ruqyah menjadi pengingat bahwa setiap manusia membutuhkan waktu untuk membersihkan pikirannya, menenangkan hatinya, dan kembali mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual yang memberikan ketenangan sejati. Pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang bisa mencapai puncak kesuksesan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa tetap menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga dari kisah ini. Bahwa bahkan di tengah gemerlap dunia hiburan yang penuh sorotan, perjalanan spiritual tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena pada akhirnya, manusia bukan hanya makhluk yang mengejar kesuksesan dunia. Ia juga makhluk yang mencari ketenangan hati, makna hidup, dan kedamaian dalam perjalanan panjang yang disebut kehidupan. Dan siapa sangka, sebuah momen sederhana seperti proses ruqyah bisa menjadi titik awal bagi seseorang untuk melihat kehidupannya dari sudut pandang yang benar-benar baru.